Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Mama Muda Zaman Now. Kali ini aku akan melanjutkan video series tutorial trading saham untuk pemula. Di part 2 ini aku akan membahas cara beli saham menggunakan aplikasi iPod Mobile terbaru yang dirilis di tahun 2020 beberapa bulan lalu. Bagi kalian yang sudah mendaftar di Indo Premier Sekuritas dan sudah punya akun, password, dan PIN, cus langsung aja install iPod ini di HP kalian. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke aplikasi iPod Mobile terbaru 2020. Di iPod ini kita bisa membeli dua jenis aset. Yang pertama itu stok yaitu saham dan fund yaitu reksadana. Oke, sekarang klik dulu stoknya untuk membeli saham. Hal pertama yang wajib aku lihat sebelum membeli saham adalah melihat histori harganya. Jadi kita bisa membuka chart untuk melihat harga, tren harga yang berlangsung, serta melihat support dan resistennya. Di video kali ini, aku akan mencontohkan untuk membeli saham Kalbe Pharma dengan nominal di bawah Rp500.000. Oke, sekarang kita masuk ke menu chart. Kemudian, masukkan kode saham untuk Kalbe Pharma, kodenya KLBF. Ini adalah tampilan default dari chart iPod, yaitu berbentuk grafik garis atau line chart. Nah, kita klik aja Advanced Chart. Namun sayang sekali di sini aku lihat ternyata chartnya ini masih belum update dengan harga yang sekarang. Entah apa karena aku baru menggunakan aplikasi iPod ini, karena sebelumnya aku menggunakan iPod ini hanya untuk membeli reksadana. Nah, kalian harus perhatikan apakah harganya ini sudah sesuai dengan harga yang tercantum di order book. Seharusnya harga yang sekarang adalah 1.575. Nah, seperti yang tertera di sini, 1575. Aku membandingkan tampilan chart KLBF dengan chart lain yang aku ambil dari POMS Philips Sekuritas. Nah, kalau kalian tidak punya aplikasi dari sekuritas yang lain, kalian bisa install chart real time di RTI ya guys. Aku akan membuatkan video khusus tentang technical analysis yang berisi tentang cara membaca candlestick, kemudian time frame pada candlestick, jenis-jenis candlestick, apa itu support, resisten, kemudian bagaimana cara membaca tren. Nah, untuk di video ini kita hanya akan fokus ke cara membeli saham di aplikasi iPod aja ya guys. Nah, kenapa aku memilih saham KLBF untuk aku beli hari ini? Oke, jawabannya adalah yang pertama aku cari adalah aku mencari saham yang volume perdagangannya di atas volume rata-rata 5 hari perdagangan. Kemudian kalau udah ketemu nih misalnya KLBF dan aku cek apakah posisi harga KLBF ini masih dekat berada di area support atau sudah terlalu dekat dengan area resistennya. Kemudian aku cek juga bagaimana tren saham KLBF itu sendiri. Oke, sekarang anggap aja kita udah setuju akan membeli saham Kalbe Pharma. Nah, langkah selanjutnya adalah kita deposit ke akun trading kita kalau kita belum punya saldo di sana. Nah, di sini kita akan transfer dana kita ke rekening dana nasabah yang sudah kita buat pada saat mengajukan aplikasi akun trading di Indo Premier. Aku akan ulangi lagi ya, jadi kita itu transfer ke RDN, rekening dana nasabah, bukan ke rekening perusahaan sekuritas. RDN itu nanti menggunakan nama kalian sendiri. Terus kalau kalian menggunakan internet banking BCA, kalian bisa cek di account information, kemudian RDN. Di sana akan langsung terhubung. Kalian punya RDN di perusahaan sekuritas mana aja. Nah, kalau udah, tinggal kalian daftarin nomor rekening RDN itu, seperti kalian mendaftarkan nomor rekening baru untuk syarat mentransfer ke sesama bank di bank BCA. Kalau misalnya kalian menggunakan bank Mandiri, silakan sesuaikan dengan menu internet banking di Mandiri ya. Nah, ini adalah pemberitahuan di Telegram karena aku install iPod Telegram, jadi pada saat dana masuk itu akan ada notifikasi seperti ini dan juga dari email, dan saat kita ngecek di fitur Infocast juga udah langsung masuk. Nah, sekarang kita udah punya dana nih yang siap untuk kita pakai untuk membeli saham Kalbe Pharma. Tapi sebelum kita melakukan order buy, aku akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme perdagangan. Aku juga akan menjelaskan bagian-bagian dari order book dan juga istilah-istilah dalam pembatalan order dan juga mengedit order. Nah guys, mekanisme perdagangan yang harus kalian ketahui yang pertama adalah mengenai jam perdagangan. Kita bisa melakukan trading jual beli saham
pada hari Senin hingga Jumat dan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dimulai dari jam 9 WIB hingga 11.30. Kemudian setelah itu break dan dimulai lagi di sesi kedua yaitu jam 13.30 hingga 14.49 WIB. Nah, setelah mengetahui jam perdagangan bursa, yuk kita sekarang belajar lebih dalam lagi mengenal istilah bid dan juga offer. Bid adalah harga permintaan pasar atau istilah gampangnya adalah harga yang tercipta dari pembeli. Sedangkan offer adalah harga penawaran pasar atau harga yang tercipta dari para penjual. Last price bisa juga dikenal dengan istilah close. Last price di sini terbentuk bisa di harga bid atau bisa juga di harga offer. Untuk saham KLBF, harga close-nya di 1.575, artinya ada seorang penjual yang melakukan penjualan langsung hajar kiri di harga 1.575, sehingga harga last price-nya terbentuk di 1.575. Sekarang kita bandingkan dengan saham deal ya. Nah, harga terakhir dari saham deal ini adalah 187. Bisa kita lihat harga yang terbentuk di sini, harga yang didapat dari offer. Artinya apa? Artinya ada seorang pembeli yang melakukan hajar kanan langsung membeli saham tersebut di harga 187. Satuan beli saham disebut juga dengan lot. Nah, satu lot itu setara dengan 100 lembar saham, guys. Nah, kemudian bagian dari order book ada lagi yang disebut dengan bid lot dan juga offer lot. Bid lot diartikan sebagai jumlah lot yang antri beli di harga tersebut. Sedangkan offer lot ya kebalikannya, berarti jumlah lot yang antri di harga offer tersebut. Oke, sekarang aku akan mencontohkan dengan sebuah ilustrasi ya. Ini adalah order book dari KLBF. Anggap aja ini adalah harga yang terjadi pada jam 13.40, yaitu harga list price-nya di 1.580. Kemudian ada pembeli Ibu A pada jam 13.40 ingin membeli saham di harga 1.570. Kemudian di jam 13.45 ada seorang pembeli bernama Bapak B ingin membeli di harga 1.585 atau disebut dengan hajar kanan. Walaupun yang pertama kali ngantri beli adalah Ibu A, tetapi yang duluan mendapat barang adalah Bapak B. Karena apa? Karena Bapak B melakukan hajar kanan atau membeli di harga offer. Lalu bagaimana dengan nasib Ibu A? Ibu A akan mendapatkan barang ketika harga saham KLBF turun dulu hingga mencapai ke harga 1.570. Dan ingat, antrian sebelum Ibu A ini ada sekitar 700 lot dan itu harus dan terlebih dahulu baru kemudian Ibu A akan mendapat jatah. Terus kalau misalnya harga nggak turun sampai 1.570, gimana dong nasib Ibu A? Jika misalnya hingga jam penutupan harga saham KLBF tidak turun juga ke 1.570, maka order buy dari Ibu A akan otomatis tercancel oleh sistem dan Ibu A tidak akan mendapatkan barang. Kita bisa membeli saham dari menu simple buy atau fast buy. Nah, sekarang kita pertama akan mencoba di simple buy. Oke, kita masuk ke simple buy. Kemudian masukkan kode sahamnya KLBF. Untuk saham Kalbe Farma. Nah, kemudian kita isi jumlah lot yang akan kita ambil. Satu lot itu setara dengan 100 lembar ya. Jadi kalau 3 lot berarti 300 lembar. Total nominalnya yaitu 477. Konfirmasi pembelian oke. Nah, ini dia order pembeliannya. Klik close. Oh ya guys, aku membeli KLBF ini pada hari Jumat jam 13.20 WITA, yaitu pada saat jam istirahat bursa. Makanya harga tuh terlihat diam aja. Nanti di jam 14.30 WITA, market kembali dibuka dan tampilan harga jadi lebih dinamis. Oke guys, sekarang aku akan mencontohkan untuk aktivitas amen dan withdraw. Ya, kita masuk ke fast buy. Kemudian masukkan kodenya KLBF. Nah, di sini masih terlihat kita open posisi 3 lot di harga 1575. Kemudian kita akan menggantinya. Klik di angka 3 ini. Kemudian kita bisa menaikkan atau menurunkan harganya. Nah, di samping price ini ada segitiga ke atas sama segitiga ke bawah. Ini kita bisa mengatur untuk mengubah harga. Nah, ini 1580. Kalau kalian ingin mendapatkan langsung, kalian bisa aja order di 1580 kemudian isi jumlah lotnya. Nah, aktivitas ini disebut dengan aktivitas amen.
Withdraw berarti kita membatalkan order. Nah, ini kita hapus aja dengan klik tong sampah, kemudian konfirmasi untuk menghapus order yang sudah kita lakukan. Nah, berarti sekarang kita sudah tidak mempunyai open posisi terhadap saham KLBF. Tadi adalah contoh untuk amen dan withdraw. Oke, sekarang kita akan serius nih mengambil order buy. Aku akan order buy di harga 1570 sebanyak 3 lot. Oke, kita pastikan dulu ya harganya 1570. Kemudian isi lotnya 3 dan submit. Kemudian ada pemberitahuan sukses. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan order buy di harga baru yaitu 1570. Nah, ini adalah tampilan market ketika market sudah dibuka di sesi kedua. Ini adalah tampilan dari market live atau bisa juga disebut running trade. Nah, sekarang sudah menunjukkan jam 14.48, kita akan melihat status order kita. Kita buka aja order book, kemudian ketikkan kode saham yang kita beli tadi, KLBF. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa kita sudah terjadi order buy done sebanyak 3 lot dengan status saat ini minus 800 sekian, itu karena dipotong oleh fee dari fee pembelian. Terus sekarang kita mau coba untuk fast sell, klik di sini. Anggap aja kita mau menjual di harga 1590. Kita klik aja 1590 di sini, kemudian masukkan lotnya yaitu 3 lot. Atau kita juga bisa menjual sebagian, misalnya 1 atau 2 lot. Kemudian submit kalau untuk melakukan konfirmasi penjualan. Sukses. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau membatalkan order sell, itu caranya sama seperti kita tadi melakukan withdraw pada saat order buy. Jadi tanda tong sampahnya itu kita klik dan konfirmasi untuk melakukan withdraw sell. Untuk melihat portfolio, kita bisa masuk ke halaman depan, kemudian pilih portfolio. Nah, di sana ada portfolio untuk saham, reksadana, dan juga reksadana iPod. Yang aku suka dari iPod dan dari Indo Premier Sekuritas ini adalah Indo Premier ini mampu menampilkan portfolio secara real time. Jadi tidak perlu menunggu market close atau menunggu jam 6 atau jam 5 WIB untuk bisa menampilkan portfolio. Kemudian pada saat kita done pembelian, kita juga dikirimin email langsung pada saat itu juga. Nah guys, itu tadi video dari aku tentang cara membeli saham dari aplikasi iPod terbaru. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk klik like. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Thanks for watching guys!